Oke. Oke, baik, saudara, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, so forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faith, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in to thy great faithfulness, mercy, love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Was hidden in every step and hidden thine only presence to cheer and to guide. Thy great faithfulness, mercies and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord. Mohon kesediaan Pendeta Yafet untuk membuka persekutuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam seluruh kehidupan kami sehingga memungkinkan kami ada sampai hari ini boleh terus-menerus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Dan saatnya hari ini kami ingin menikmati persekutuan bersama-sama dalam persekutuan agape, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapa dalam surga, Engkau penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh lagi boleh menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama, dan diteguhkan lagi kembali oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, karena itu kesempatan yang indah ini kami ingin menyerahkannya kepada Tuhan, agar kami
benar-benar boleh menikmati persekutuan pada pagi hari ini. Karena itu kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan biarlah Tuhan yang sudah memilih menetapkan hamba-hambamu yang melayani pada hari ini, Tuhan juga yang akan nyatakan urapan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau bersekutu, tinggikan diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama bermazmur dari Mazmur 121. Mazmur ini mengingatkan saya saat-saat ketika eh, sakit, kelemahan tubuh datang, dan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 121 menyapa saya secara pribadi dan menjadi pengalaman yang indah bagi saya. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Dia segala pujian, mempersiapkan hati kita semua untuk bersama-sama dilayani oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Denny Chan pada kesempatan saat ini. Kita nyanyikan terlebih dahulu bagi Dia segala pujian. Lagunya yang kedua. Gimana Om Coy? Itu lagunya beda ya? Bagi Dia, yang kedua. Iya, itu sudah tadi. Ah, saya nggak lihat. Oh, tadi saya sudah nyanyi. Oh, Ada tadi. saya nggak kelihatan di sini. Oh, Kita nggak lihat ya.
hanya Dia segalanya bagiku. Serta dekat selamanya, yang segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan Pastor Denny. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, waktunya saat ini kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa biarlah waktu ini di mana Roh Kudus dapat menjelaskan dan menerjemahkannya ke dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh diberkati, memahaminya, dan dimampukan untuk jadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Shalom. Selamat siang semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ajak dan sharing kita bersama-sama terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Semua bisa lihat di screen ya. Halo? Bisa Pak, mantap. Oke, Matius 9 ayat 35 sampai 38. Nasnya juga saya sudah ada di sini, jadi nanti kita bisa lihat, baca bersama-sama. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, demikianlah firman Tuhan yang akan kita sharingkan bersama pada hari ini, yang berbagai adalah kita yang membaca dan merenungkan, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tentu bagian firman Tuhan ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita bersama-sama sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil di ladang pelayanan pada hari-hari ini. Dan kalau kita juga lihat dalam bagian firman Tuhan ini, ya temanya saya kasih belas kasihan Kristus bagi suku-suku bangsa. Ya, intinya adalah belas kasihan Kristus sendiri. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, konteksnya adalah ini berbicara tentang pelayanan misi Tuhan Yesus, yang juga kemudian mengajak dan melatih para muridnya untuk bisa berkeliling dari semua kota dan desa. Itu kalau kita lihat dari Matius pasal 8 sampai 9 itu juga berbicara tentang
semua bentuk pelayanan yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan bersama-sama, berkeliling ke semua kota dan desa, ya. Dan kalau kita lihat, kalau pada konteks pada saat itu tentu berkeliling ke semua kota dan desa bukan dengan kendaraan atau apa yang mereka dapat miliki, tapi tentu juga dengan berjalan kaki, ya, karena waktu itu sangat terbatas transportasi yang ada, ya. Tapi pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik dalam kondisi yang ada pada saat itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat secara umum kata pluralisme, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan keadaan masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politik yang ada. Dan mengapa disebut pluralisme? Karena itulah masyarakat yang ditemui pada saat itu di kota dan desa. Karena kalau kita lihat jangkauan pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya di Yerusalem. Di Yerusalem cuma sedikit saja, lebih banyak jangkauannya di wilayah utara, di mana bersentuhan dengan orang-orang non-Yahudi di sana, ya. Jadi ini sekaligus juga bagaimana Tuhan mengingatkan dan membuka wawasan para murid bahwa yang mereka kasihi, yang mereka pikirkan bukan hanya suku mereka sendiri, bukan hanya bangsa mereka sendiri, tapi melihat juga kepada suku-suku yang lain yang ada di utara, ya. Di situ kita juga lihat ada Sidon, ada Tirus, ada pernah ketemu juga dengan seorang uh, Siro-Fenisia, ya, bahkan juga kelompok orang-orang Samaria juga ada di sana, ya. Nah, kalau kita juga lihat bahwa kalau disebut pluralisme kebudayaan itu adalah berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat, dan itulah yang ditemui oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan dan mengajar para murid pada saat itu, sehingga mereka tidak hanya terjebak kepada sukuisme. Seperti kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, seorang nabi yang bernama Yunus yang hanya mengasihi bangsanya sendiri, dipanggil ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis, ya. Nah, ini yang kita lihat bersama-sama. Lebih lanjut kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, dalam pembahasan yang saya bagi dalam 5 bagian. Yang pertama kita lihat model pelayanan Tuhan Yesus. Model pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ayat 35, dikatakan dia berkeliling ke semua kota dan desa. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, ya. Nah, berkeliling ke semua kota dan desa ini artinya, kalau kita pernah dengar satu istilah pada zaman Pak Jokowi jadi presiden, itu ada istilahnya belusukan, ya, belusukan atau jemput bola. Nah, ada orang-orang yang tanya, kenapa Bapak melakukan belusukan, ya? Dan waktu itu kan Pak Jokowi katakan, ya, dengan belusukan itulah dia bisa tahu kondisi masyarakat setempat, ya. Jadi bukan hanya dapat laporan dari staf, bukan dapat laporan dari orang-orang tertentu, tapi dia sendiri bisa melihat kondisi di kampung, di desa, di tempat di mana dikunjungi tersebut. Atau dengan istilah lain juga jemput bola. Dan ini kalau kita lihat, ini satu hal yang sangat strategis, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya apalagi mendapatkan murid-murid atau orang-orang yang ABS, ya, asal Bapak senang, ya, tapi melihat langsung kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat yang ada di kota, ada di desa, ya, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalau kita juga lihat bahwa ada satu model yang sedikit beda yang saya sebut dengan istilah supermarket dan marketing. Yang ini kadang-kadang juga terjadi sampai hari ini, ya, yang disajikan oleh gereja-gereja Tuhan, ya. Kalau kita sebut supermarket, itu artinya bahwa supermarket yang memang menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan pelanggannya, atau kalau gereja menyediakan semua kebutuhan jemaatnya, ya. Ya, untuk pelayanan kategorial, ada dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain-lain. Semua kebutuhan tersedia. Kalau tidak ada kebutuhan di supermarket tersebut, bisa pergi ke toko sebelah, ya, untuk melihatnya. Jadi ini artinya bahwa supermarket hanya menunggu dan hanya melayani orang-orang yang datang, ya. Beda halnya dengan marketing. Kalau marketing itu dia harus pergi keluar untuk memperkenalkan produk-produk yang dia dapatkan, ya, memperkenalkannya, menjelaskannya, sampai kepada orang-orang bisa mengerti dan tertarik.
Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam model pelayanannya, melakukan dalam bentuk marketing, ya, artinya memperkenalkan produk. Produk apa yang diperkenalkan? Ya, produk menuju kepada kabar baik, pengampunan, pemulihan, penyembuhan, ya, dan pengampunan dosa. Itu banyak hal yang kalau kita lihat, ya, sehingga tidak hanya menunggu di tempat, ya, dan itu sebabnya kalau kita lihat pelayanan misi harus dilakukan oleh setiap gereja. Tapi sayangnya, maaf, bukan menyinggung gereja-gereja tertentu, ya, tapi kadang-kadang ada gereja yang katakan misi atau gereja misioner, ya, tetapi sama sekali tidak mau pernah pergi keluar, ya, bahkan tidak mengutus eh, anggotanya untuk pergi ke dalam tugas misi, ya. Itu hal yang bisa terjadi sampai hari ini. Tapi mari kita lihat Tuhan Yesus justru melakukan sendiri, ya, dan mengajak murid-murid untuk melatih sebagai bentuk marketing, ya, memperkenalkan kerajaan surga, ya, kepada semua orang-orang di desa dan kota yang dikunjunginya. Nah, kemudian kalau kita lihat lokasi yang dikunjungi tadi saya katakan kota dan desa, lokasinya di mana-mana saja yang kita lihat yang terekam di dalam ayat 8 dan dalam pasal 8 dan pasal 9 tersebut. Di situ dikatakan bahwa dia mengajak murid-murid menuju kepada pelayanan di Kapernaum, pasal 8 ayat 5 sampai 18. Namun juga ada waktu di mana dengan perahu menyeberang Danau Galilea, ya. Tapi kita juga lihat bukan hanya memang melewati Danau Galilea, tetapi juga beberapa desa-desa yang juga bisa dikunjungi, ya, bisa ke Tiberias, bisa ke Genesaret, bisa ke desa-desa lain di sekitar Danau Galilea tersebut. Dan kemudian juga bisa kemudian sekali waktu Tuhan Yesus mengajak mereka pergi ke orang-orang Gadara, orang-orang Gerasa, ya. Kita tahu bahwa di situ di mana secara langsung dan secara pribadi Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan yang ditaruh di kuburan, ya, yang kemudian dari dalam orang tersebut dikeluarkan roh legion, ya, yang kemudian masuk ke babi-babi, ya, dan walaupun hanya untuk satu orang, tapi Tuhan Yesus juga care dengan pelayanan tersebut. Dan juga kita lihat bahwa dia juga kemudian menyeberang ke kampung halamannya sendiri, ya, kembali ke Kapernaum lagi, ya, dan itu yang kita lihat bersama-sama Tuhan Yesus dengan para muridnya, ya. Dan kemudian setelah pasal 9 ini kita juga lihat bahwa Tuhan Yesus masih tetap terus lanjutkan pelayanan berikutnya dari pasal 10 sampai 28 tersebut, ya, ke daerah-daerah lainnya kita lihat, termasuk juga nanti sampai ke Yerusalem, ya, di bagian selatan. Nah, kalau kita lihat ini akhirnya setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, kita juga tahu bahwa ini kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya yang kemudian menjadi rasul-rasul. Kalau kita lihat bahwa kisah para rasul juga kemudian mereka melakukan itu. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, ya. Dan itu kita lihat bersama-sama, ya. Dan karena Injil sampai bukan hanya di Yerusalem, sampai ke Samaria juga, sampai ke Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, itu sebabnya kita tahu bahwa Injil pun juga bisa sampai ke Asia, sampai ke orang-orang Indonesia, sampai juga ke kita. Dan sekarang kita pun juga waktunya untuk juga melakukannya, untuk bermultiplikasi supaya makin banyak orang suku-suku bangsa yang juga dapat mengenal Tuhan dalam berbagai suku bangsa, ya, di berbagai benua untuk masa kita sekarang ini, ya. Kita lihat bahwa inilah model yang dikerjakan Tuhan Yesus, yang juga dikerjakan oleh para rasul dan juga gereja Tuhan pada masa sekarang ini. Nah, kalau kita juga lihat untuk bagian kedua, metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama mengajar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mengajar ini hal yang penting, ya. Mengajar, saya pikir bukan hanya mengajar di sekolah teologi, ya. Mengajar bukan hanya mengajar di di tempat-tempat yang formal, tetapi juga sebenarnya juga mengajar jemaat itu hal yang penting, ya. Nah, seperti hal misalnya
dikatakan pada saat itu, Tuhan Yesus pergi untuk mengajar, pergi mencari sinagoga, untuk rumah-rumah ibadah untuk mengajar. Nah, saudara, ini hal yang penting. Kalau kita juga lihat di dalam tulisan Paulus kepada Timotius, mengatakan bahwa di 2 Timotius 3 ayat 16, katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar atau teaching itu menjadi tempat yang pertama. Nah, di sini juga kalau kita lihat metode pelayanan Tuhan Yesus, mengajar itu jadi tempat yang pertama. Nah, jadi bagi kita juga yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, berbagai bentuk pelayanan yang kita sudah lakukan sekarang ini, baik itu sebagai gembala, sebagai dosen, ya sebagai misionari, tetap arahnya yang pertama harus dalam bentuk mengajar, ya, mengajar. Kenapa? Karena jemaat-jemaat pun juga perlu diajar, ya. Memang kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang-orang yang bisa belajar untuk mengupgrade dirinya. Itu tidak salah, ya. Termasuk juga seperti kita semua hari-hari ini, ya. Ada yang sampai S1, ada S2, bahkan sampai S3. It's okay. Itu juga semua untuk kelengkapan pelayanan kita bersama-sama supaya lebih berkualitas, supaya lebih lebih apa namanya lebih berbobot. Tetapi saudara, kalau yang dapat saya sharingkan bersama hari ini, mengajar bukan hanya untuk kelengkapan diri kita secara pribadi. Tetapi ingat, kadang-kadang kita lupa mengajar ini adalah tugas kita juga untuk mengajar jemaat. Ya, ingat, kita bukan hanya mengajar jemaat secara rutinitas hanya hari Minggu, ya ketemu di mimbar dan menyampaikan itu hanya 2 jam atau paling tidak mungkin 2 jam setengah atau ya 2 jam lah paling paling nanti kalau ada 2 kali atau 3 kali ibadah, ya jemaat hanya duduk datang mendengar dan pulang, ya. Tetapi jarang kita juga masuk dalam satu bentuk pengajaran yang diberikan kepada jemaat. Sementara jemaat butuh pengajaran, ya. Jadi artinya bahwa dalam hal ini bukan hanya kita belajar untuk mengupgrade diri kita sendiri. Saya katakan itu benar, ya, mengupgrade diri kita. Tapi bagaimana caranya kita sekarang mengupgrade jemaat? Jemaat juga perlu di-upgrade pemahamannya, ya. Makanya tidak jarang kalau kita lihat jemaat yang sudah bertahun-tahun ikut ke gereja, tapi disuruh berdoa tidak mau, tidak bisa berdoa. Disuruh buka Alkitab juga bingung, ya. Cari perjanjian lama, cari perjanjian baru, ya. Dan pergi ke gereja pun tidak bawa Alkitab, apalagi sekarang, ya. Sekarang pergi ke gereja bukan bawa Alkitab, tapi ke gereja sekarang kan bawa handphone, lebih praktis katanya, ya. Tapi handphone itu bukan handphone suci, bukan iPad suci, ya. Tidak ada handphone suci, iPad suci. Yang ada kan kitab suci. Jadi harusnya tetap berfokus kepada Alkitab. Ya, walaupun memang Alkitab itu sudah dalam bentuk digital, ada dalam handphone, ya. Tapi yang dalam bentuk buku begini tetap harus ada, ya. Ini tetap tetap harus menjadi pegangan kita, ya. Nah, jadi mengajar itu yang kalau kita lihat metode awal yang paling pertama itu mengajar, dan kita juga dituntut bukan hanya mengajar secara rutinitas, ya pokoknya selesai hari Minggu tugasku selesai. Bukan cuma itu, tetapi bagaimana kita juga dituntut tanggung jawab untuk mengajar supaya jemaat-jemaat juga boleh bertumbuh, boleh dewasa, boleh mandiri, ya, sehingga mereka juga boleh tahu ketika mereka menghadapi berbagai persoalan apa yang harus mereka lakukan, ya. Itu mengajar. Yang kedua, kalau kita lihat metodenya baru kemudian memberitakan Injil, evangelisasi, ya, untuk supaya makin banyak orang-orang, baik kelompok tertentu, komunitas tertentu, bahkan sampai kepada pribadi-pribadi tertentu. Itu yang kalau kita lihat yang dijumpai oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu, ya. Jadi mengajar penting, tapi memberitakan Injil juga penting. Ya, ini dua hal yang perlu yang kalau kita juga lihat bersama-sama. Nah, untuk kami juga di Hong Kong, kami juga lakukan hal yang sama, ya, mengajar. Bagaimana kami juga mengajar, bahkan kadang-kadang di khotbah Minggu pun juga bentuknya model-model pola khotbah pengajaran. Tetapi juga kami juga punya satu bukan hanya di ibadah, tapi juga ada kelompok-kelompok yang disebut small group, ya, dulu cell group, tapi sekarang small group, kelompok-kelompok kecil, di mana di situ juga kita follow up untuk mereka boleh ikut
mengikuti pelajaran seperti pemuridan, discipleship, Bible study, ya. Tapi mereka yang baru pertama kali datang, yang baru percaya, kita arahkan mereka masuk di kelas katekisasi. Jadi model pola pengajaran tetap harus dibutuhkan, harus dilakukan oleh setiap gereja-gereja Tuhan sampai hari ini. Memberitakan firman Tuhan juga begitu. Nah, kami juga punya jadwal setiap minggu keempat, itu namanya penjangkauan. Jadi kita mengutus para pekerja untuk pergi, ya, 2-2 orang, ya. Nanti kami setelah itu kemudian mendapatkan laporannya, dan memang laporannya bermacam-macam, ya. Jadi itu melatih mereka untuk memberitakan Injil, ya. Nah, kami juga bukan berarti kami tidak melakukan, kami juga melakukan hal yang sama, ya. Tetapi karena situasi di Hong Kong, jadi metodenya sedikit berbeda, ya. Dulu kami juga pernah lakukan, kami berdua, ya, saya sendiri, Ibu Mia sendiri, ya, kami pergi ke satu tempat. Tapi saya tidak pernah dapat. Kenapa? Karena kan saya laki-laki, ya. Sementara objek yang kita layani ini kan semua kebanyakan orang-orang Indonesia yang ibu-ibu atau yang single, ya. Tapi kalau Ibu Mia, ya, dalam waktu yang singkat bisa ketemu. Bahkan langsung ada yang satu ibu-ibu bahkan nangis waktu itu, ya. Nah, jadi kami rubah strateginya. Jadi kami utuslah semua teman-teman, ya, jemaat-jemaat, pekerja-pekerja, mereka lah yang kemudian jadi ujung tombaknya, ya. Dan kami follow up-nya di gereja, ya. Nah, kalau baru bertobat, nanti kami layani dan kami arahkan ke kelas katekisasi. Tapi kalau mereka adalah orang-orang gereja yang belum punya anggota tetap, ya, kita kasih kebebasan, boleh pilih gereja yang mana. Kalau memang nyaman di ICF, ya silakan. Kalau mau ke tempat lain juga no problem. Yang penting mereka bisa punya gereja untuk mereka bisa bertumbuh, ya. Jadi ada kelas katekisasi, ada pembinaan small group, ya. Sehingga dua metode ini tetap kita lakukan, ya, mengajar, memberitakan Injil. Dan yang berikutnya juga kalau kita lihat, Tuhan Yesus juga katakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, ya. Dan itu juga kadang-kadang kita juga temukan. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang Indonesia yang kerja di Hong Kong ini ya cuma kerja. Tidak mungkinlah mereka bekerja dengan melibatkan kuasa gelap atau okultisme atau masih masih belum bersih. Tapi ternyata di awal pelayanan kami di Hong Kong juga kami menemukan itu, ya. Bahkan sampai kemarin pun juga, bukan kemarin, tahun lalu juga kami juga menemukan ada juga orang-orang gereja, ya, sudah pergi ke gereja tapi masih simpan jimat, ya, masih belum bersih, sehingga memang itu akhirnya kami juga perlu terlibat dalam pelayanan okultisme, ya, pelayanan pelepasan, ya. Dan walaupun memang demikian, tidak semua penyakit itu berhubungan dengan kuasa kegelapan, ya. Tapi kita juga perlu peka dengan kondisi seperti itu, ya. Nah, kami juga punya jemaat asal dari NTT, ya. Setiap kali dia kasih pokok doa selalu berhubungan dengan keluarganya, ya. Karena kalau keluarganya juga ada masalah, selalu dikaitkan dengan kuasa gelap, ya. Karena memang di daerahnya itu kental dengan suanggi atau mereka sebut dengan istilah leu-leu, ya. Tapi kami selalu katakan jangan selalu hubungkan dengan kuasa gelap, ya. Ternyata waktu mereka pergi diajak ke rumah sakit, dokter hanya katakan oh dia ada sakit di dalam, ya, bukan sakit yang aneh-aneh, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama bahwa inilah metode pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi bukan hanya Tuhan Yesus, tapi juga gereja Tuhan juga hari ini tetap harus lakukan itu. Nah, saudara, tugas ini juga menjadi tugas kita bersama-sama, ya. Kita bukan hanya memberitakan Injil, kita bukan hanya mengajar, tapi juga kita lakukan semuanya tempat sesuai dengan konteks di mana Tuhan memanggil kita, ya. Tapi itu tadi yang saya katakan, ingat kita juga walaupun sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, memang tugas kita memberitakan Injil, berkhotbah, tapi ingat kita tetap perlu dalam rangka mengajar, ya, supaya jemaat-jemaat juga boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Karena kalau tidak, ya, kalau tidak, kami juga rasakan di awal-awal pelayanan, kita akan stres sendiri. Kenapa? Jemaat selalu bergantung dengan kita. Jadi kita semua bergantung dengan kita. Ya, apalagi di konteks di luar negeri, kadang-kadang hamba Tuhan dianggap all in one, ya.
kadang-kadang juga image awal-awal kami mengalami hal yang sama ya. Hamba Tuhan dibilang karena hamba Tuhan itu mendapatkan gaji, jadi semua all in one, mulai dari atur kursi sampai semua hal di dalam gereja harus dikerjakan oleh hamba Tuhan. Tapi kemudian setelah berikutnya kami ganti strategi ya, apalagi ketika sudah mulai dengan secara mandiri memulai dengan gereja ICF ini, kami mulai atur strategi sehingga mulai melibatkan juga anggota jemaat sehingga tidak hanya all in one ya, tapi jemaat-jemaat juga mulai atau pekerja juga sudah mulai menyadari tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, itu yang metode kalau kita lihat. Yang berikutnya, saudara, kalau kita lihat dasar pelayanan Tuhan Yesus, ayat 36, ya. Di situ dikatakan ada belas kasihan. Nah, saudara, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata splak snizomai, ya, atau kita sebut dalam istilah bahasa Inggrisnya compassion. Saudara, panggilan itu memang penting, ya. Tetapi kalau panggilan tidak disertai dengan compassion, kita anggap ya itu biasa-biasa saja. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian merasa kering ya, atau kemudian merasa bosan atau bagaimana karena tidak disertai dengan belas kasihan, merasa itu sebagai satu kewajiban sehingga kadang-kadang ada beban, ada suatu hal yang keterpaksaan untuk melakukannya. Tapi saudara, hari ini mari kita belajar. Saya mau sharing juga untuk kita semua. Kita perlu punya compassion. Kita perlu punya belas kasihan untuk melayani ya. Merasa kasihan, berbelas kasihan atau terharu itu di dalam bahasa Yunani tadi ya, splagchnizomai itu ya, punya belas kasihan ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kesan kita kalau kita pergi ke pasar, melihat satu kerumunan ya, atau lihat orang-orang yang mengemis atau orang-orang yang sedang mengeluh karena kesakitan. Mungkin kalau kita itu hal yang biasa. Kalau ya kadang-kadang kan bisa begitu ya. Kalau itu kita tidak peka ya, itu hal-hal yang biasa berarti kita belum punya belas kasihan. Nah, saudara, orang Hong Kong itu terkenal suka jalan-jalan ya. Mereka sebut istilah dengan kata loi hang. Apalagi kalau musim-musim panas, mereka pergi ke luar negeri dan kemana-mana sampai ke ujung-ujung bumi ya, sampai ke Eropa, Asia, kemana-mana mereka pergi ya. Nah, tapi kalau hanya pergi tanpa belas kasihan ya itu cuma jalan-jalan doang ya, tidak ada sesuatu hal yang nyangkut di situ. Tapi kalau kita pergi, jangan usah jauh-jauh, pergi ke sebelah tetangga, pergi ke pasar, pergi ke luar. Kita ketemu dengan orang, tapi kalau kita punya belas kasihan, kita tahu ada orang-orang tertentu yang memang butuh belas kasihan Tuhan, butuh kabar baik, butuh Injil keselamatan, butuh banyak hal ya. Nanti kita juga lihat, karena konteks situasi sampai hari ini, saudara, banyak orang-orang yang lelah, terlantar. Nanti kita akan ketemu dalam bagian itu ya. Mereka bisa tertawa, tetapi hati yang gundah siapa tahu ya. Nah itu sebabnya kita perlu belas kasihan. Kita perlu minta kepada Tuhan belas kasihan, compassion ya, untuk supaya mereka juga boleh mengalami sentuhan-sentuhan kasih dari Tuhan lewat pelayanan yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan kita? Ya, saudara dan saya. Ketika kita melihat orang banyak di satu tempat, ya saya katakan tadi mungkin di pasar, di kerumunan, atau bagaimana ya, atau bertemu dengan seseorang yang butuh pertolongan, apakah kita ya cuma lewat saja, atau kita memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, belas kasihan, compassion, itu yang kalau kita lihat dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Gereja Tuhan juga sampai hari ini pun juga perlu melakukan hal yang sama. Ya, gereja Tuhan tanpa compassion, ya hanya gereja saja. Ya, eh, tapi perlu ada satu belas kasihan yang harus kita lakukan. Kita perlu minta kepada Tuhan supaya compassion Tuhan tambahkan, Tuhan berikan lagi kepada kita untuk bisa melihat banyak orang-orang. Tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita pun juga banyak orang-orang yang butuh belas kasihan, yang butuh kabar baik, yang butuh pengampunan, butuh pemulihan, banyak hal. Ya, Eh, ya, em, dalam satu sharing dengan
Pak Julianto Simanjuntak ya di LK3, dia sampaikan di grup ya, dia memulai sekarang ini membuka satu eh, satu materi tentang masalah suicide ya, suicide atau bunuh diri ya. Dan dalam waktu 3 hari saja dia katakan bahwa sudah ada 70 orang yang mendaftar untuk ikut dalam materi tentang bunuh diri. Artinya bahwa apa? Di Indonesia saja, dalam konteks Indonesia, 70 orang itu dalam konteks gereja, orang-orang Kristen ya, juga punya kasus-kasus seperti itu. Apalagi orang-orang yang tanpa Kristus ya, itu hal yang sangat-sangat vulnerable, itu hal yang sangat-sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Tapi kalau kita tanpa punya belas kasihan, kita hanya lihat ya itu hal yang biasa, itu normal ya. Tapi kita tidak buat apa-apa ya. We can see but we can do nothing ya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mintalah supaya belas kasihan Tuhan, compassion itu Tuhan berikan kepada kita masing-masing dalam konteks kita, dalam pelayanan kita, supaya belas kasihan Tuhan kita dapat impartasikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya saudara, kondisi rohani ya, ayat 36. Lelah. Nah, itu saya katakan tadi, banyak orang-orang sekarang ini lelah ya, lelah atau dalam arti khawatir, tersiksa, bingung, menderita, susah dan lain-lain. Oh, itu enggak jauh-jauh, di dekat-dekat sekitar kita juga banyak ya. Bukan hanya lelah tapi juga terlantar ya. Lelah dan terlantar itu dua kondisi yang berbeda ya. Terlantar artinya tidak berdaya, sedih, putus asa, ya. Digambarkan seperti orang yang dalam keadaan mabuk, ya, tidak ada yang bisa menolong, ya. Tidak ada yang peduli. Who cares? Ya. Nah, Saudara, inilah satu kondisi dunia yang sedang kita diperhadapkan sekarang ini, ya. Ada yang lelah, ada yang terlantar, ya. Bahkan juga sampai eh, seperti domba yang tidak bergembala. Bukan hanya pada masa Tuhan Yesus itu terjadi, ya, tapi sampai hari ini, saudara, ya. Saya perhatikan juga untuk teman-teman dalam konteks di Hong Kong. Walaupun banyak sibuk kerja, ya, tetapi saudara, kadang-kadang juga kerja juga bisa membuat mereka stres, depresi, ya. Belum lagi mengalami hal-hal yang tekanan-tekanan yang berat. Kerja juga perlu ada persaingan. Kalau tidak ada bersaing, tidak dipromosikan, ya. Nah, saudara, itu sebabnya kadang-kadang juga tidak jarang orang-orang juga kemudian akhirnya ambil jalan pintas dan kemudian bisa bunuh diri. Minggu lalu kami di dekat kami, di tempat kami tinggal ini juga begitu ya. Waktu berjalan tiba-tiba ada yang keramaian. Di jalan itu sudah dibentangkan bantal. Kenapa? Karena ada satu orang mau lompat ya dari atas, dari gedung ya. Hanya gara-gara persoalan-persoalan yang sepele bisa terjadi begitu ya. Nah, saudara, itu orang-orang Hong Kong ya. Nah, banyak hal-hal yang terjadi di Hong Kong ini, saudara. Apalagi ini kan kota metropolitan, megapolitan, yang bicara stres, bicara lelah, terlantar, itu lumayan, itu tidak kurang, tiap hari ada, ya. Tapi saudara, kami juga menemukan itu juga di antara anak-anak tenaga kerja pun juga mengalami hal yang sama, ya. Itu sebabnya, saudara, ini kondisi yang kita alami bersama-sama. Itu sebabnya kita perlu minta kepada Tuhan belas kasihan, ya. Bukan hanya sekedar oh nanti hari Minggu saya pelayanan, ya siapkan pelayanan, bukan. Tapi perlu ada satu kondisi di mana kita minta supaya Tuhan tambahkan belas kasihan kepada saya, kepekaan kepada saya untuk bisa melihat orang-orang yang tadi itu lelah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang seperti domba yang tidak ada gembala. Pada saat itu, saudara, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, tapi mereka tidak lakukan tugasnya. Mereka gagal fokus, ya. Dan kalau kita pelajari, orang-orang Farisi, ahli Taurat, banyak mereka punya tugas seperti polisi, menilang orang yang melakukan pelanggaran. Oh, kena tilang. Bahkan kadang-kadang juga Tuhan Yesus pun juga berapa kali kena tilang, ya, dalam tanda kutip, dari pola hidupnya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berapa kali Tuhan Yesus dianggap bersalah, melanggar hukum, ya. Tapi mereka sendiri
tidak melakukan tugasnya, mengabaikan tugasnya, sehingga banyak domba-domba yang tidak bergembala pada saat itu. Walaupun gembala ada, tapi terlantar, lelah. Ya, nah saudara, ini satu hal yang kita lihat. Dan kalau saya lihat di zaman Tuhan Yesus saja sudah terjadi seperti ini. Apalagi untuk kondisi kita sekarang ini. Makin banyak orang yang lelah, makin banyak orang yang terlantar. Ya, nah saya juga katakan tadi bahwa kami juga mengalami hal yang sama, menjumpai orang-orang Indonesia yang juga mengalami hal yang sama. Kami sekali waktu berkunjung ke rumah sakit, berkunjung ada satu jemaat yang memang perlu dikunjungi. Tetapi di kamar di tempat tidur sebelah juga ada orang Indonesia. Waktu kita tanyakan ada masalah apa, ternyata dia juga hampir bunuh diri. Kenapa? Karena dia bilang dia tidak diperhatikan sama majikannya. Majikan hanya tahu tenaganya, ya, sampai dia minum Panadol berapa, 20-30 butir langsung minum semuanya begitu, ya, dan akhirnya overdosis, ya, dan untung cepat tertolong, dan banyak lagi yang lain. Nah, sekali waktu juga kami bertemu, ini jemaat sendiri, ya, dia punya pacar di Indonesia, tapi kemudian sampai di Hong Kong, dia kemudian non Kristen, ya. Kemudian kami lain dan dia bertobat, dibaptis dan bertobat, ya, dan kemudian sekali waktu dia pulang cuti. Nah, waktu pulang cuti, dia bertemu dengan pacarnya. Kita udah wanti-wanti, ingat, kamu masih pacaran, sehingga harus jaga hubungan dengan baik. Dan ternyata waktu pulang ke Hong Kong, terjadi satu perubahan. Ternyata sudah terjadi hubungan dengan pacarnya, dan dia hamil. Dan dia menutupi kehamilannya tersebut, ya. Dan lambat laun terjadi perubahan fisik tentu, ya, pakaiannya juga berubah, ya, dan kemudian tapi dia sembunyikan dan tidak mengakui di hadapan kami. Dan kemudian sekali waktu, karena dia tahu kondisi seperti itu, dia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk menutupi kehamilannya, ya. Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba dia naik ke lantai atas, ke roof, ya, ke atap di rumah majikannya, ya, dan dia mau lompat, ya, dan dia tidak tahu harus buat apa lagi, ya. Dia udah lompat-lompat, udah meronta-ronta, tapi tidak ada tidak ada perubahan dalam perutnya, dalam janinnya, ya, dan dia mau lompat, ya. Nah, waktu dia mau lompat, tiba-tiba dia dengar seperti satu suara istri saya, suaranya Ibu Mia, ya, dan akhirnya dia membatalkan itu. Padahal dia sudah mau lompat, ya, sudah mau lompat dari atap. Tapi waktu dia dengar namanya dipanggil, ya, namanya disebut, akhirnya dia batalkan, dan kemudian waktu pelayanan, ya, akhirnya dia pelayanan pribadi baru dia ungkapkan semuanya itu, bahwa dia sudah sampai mau bunuh diri, mau lompat dari atap gedung, ya. Dan akhirnya juga kita layani dan kita gembalakan. Akhirnya dia juga menyampaikan itu kepada majikan. Akhirnya dengan sejahtera dia pulang dan kemudian menikah, ya. Digembalakan juga di Indonesia. Walaupun pacarnya awal-awal menolak, ya, tanggung jawab tersebut, tapi kemudian mereka menikah. Nah, saudara, kadang-kadang itu juga bisa terjadi. Pelayanan pastoral, penggembalaan itu terjadi. Tapi saudara ingat, orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, itu ada di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang bilang, oke, Pak, kalau ada jemaat yang lelah, kalau jemaat yang terlantar, memang itu tugasnya hamba-hamba Tuhan untuk lakukan itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau hamba Tuhannya yang lelah, hamba Tuhannya yang terlantar, hamba Tuhannya yang hang out, hamba Tuhannya yang depresi, ya. Ya, artinya hamba Tuhan tersebut butuh bimbingan, butuh konseling lebih lanjut, ya, sama seperti Elia, bukan? Yang kemudian sudah capek, letih, lelah, dan minta dia mati saja, ya. Jadi artinya bahwa entahkah itu hamba Tuhan juga tetap butuh penyegaran, butuh konseling untuk juga sampai akhirnya bisa refresh kembali dan dipulihkan kembali, ya. Nah, jadi ini satu kondisi yang kita lihat bahwa sampai hari ini terjadi, ya. Nah, kemudian juga saya juga dengar, mungkin Pak Musiko juga bisa kasih tambahan juga nanti.
eh, satu dua atau satu minggu dua minggu ini kita juga mendengar seorang yang bernama Charlie Kirk, ya, yang kemudian yang pernah ditembak mati di Utah, ya. Nah, dia juga seorang yang memang gigih, ya. Tapi walaupun dia masih muda, umur 31 tahun, tapi dia tetap gigih untuk melayani eh, generasi muda, ya. Dan banyak perdebatan-perdebatan yang dilakukan eh, untuk menolong generasi muda di Amerika, ya. Dan kami juga berharap, dan doa saya juga pribadi, Tuhan munculkan lagi kembali Charlie Kirk berikutnya, ya, untuk bisa menolong generasi muda pada masa sekarang, khususnya di Amerika dalam kasus LGBT, ya. Dan itu mungkin kasus yang lain yang juga nanti bisa di-sharingkan. Kemudian yang kelima, saudara, solusi dan tantangan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu yang kita lihat. Dulu, waktu zaman Tuhan Yesus, sudah terjadi seperti ini. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit, ya. Dan fakta itu sudah masih terjadi sampai hari ini, di mana faktanya bahwa walaupun makin banyak sekolah Alkitab, makin banyak sekolah hamba-hamba Tuhan, tetapi pekerja tetap sedikit, ya, tetap dibutuhkan. Dan itu sebabnya kita yang sudah terlibat dalam pekerjaan ini, marilah kita juga tetap fokus, ya, tapi juga berdoa supaya Tuhan makin tambahkan dari waktu ke waktu, supaya tuayan yang banyak ini juga ditambahkan lagi dengan pekerja-pekerja. Ya, belum lagi nanti kalau kita lihat ada pekerja-pekerja yang memang Tuhan panggil, tetapi kemudian rubah profesi, ya, pekerja jadi pengusaha, tapi kemudian pengusaha jadi pekerja, ya, itu dua kondisi yang berbeda. Tuayan masih membutuhkan banyak pekerja, dan kita minta supaya pekerja-pekerja yang memang setia untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan, ya. Dan dikatakan mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu, ya. Dan kita perlu minta, ya, bukan hanya minta, tapi kita juga perlu Tuhan tambahkan lagi untuk bisa menjadi penuai-penuai yang setia, yang punya belas kasihan, yang punya compassion untuk melayani, sehingga juga kita tetap menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, ya. Ya, itu juga macam-macam pekerja juga ada di sini, ya. Pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, guru agama, dosen teologi, pengurus, ya, dan lain-lain, ya. Dan juga bagaimana peran kita bersama-sama, ya. Ya, ini saudara yang dapat saya sharingkan bersama hari ini. Ya, kesimpulan dari firman Tuhan ini, belas kasihan adalah alasan utama untuk kita bisa libatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang bilang bukan belas kasihan, Pak. Yang utama adalah panggilan. Betul, ya, panggilan itu utama, tapi belas kasihan juga itu hal yang alasan utama. Apa artinya kita punya panggilan tapi tidak punya belas kasihan? Oh, itu banyak terjadi, ya. Punya panggilan, ya, tapi tidak mengerti belas kasihan. Tapi panggilan Tuhan harus disertai dengan belas kasihan, supaya kita benar-benar terlibat dalam pekerjaan Tuhan sampai hari ini, ya. Sampai saat ini juga masih banyak orang-orang yang lelah dan terlantar. Saya sudah katakan tadi, seperti domba yang tidak bergembala, ya. Di sekitar kita juga masih banyak, ya. Di Indonesia, ya, di Hong Kong, apalagi, ya. Dimanapun juga banyak orang-orang yang masih lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Kita butuh belas kasihan untuk juga mengasihi mereka. Kemudian masih banyak juga dibutuhkan pekerja untuk tuayan yang sudah menguning tersebut, ya. Dan kemudian juga harusnya kita bisa katakan seperti Yesaya, siapakah yang mau pergi untuk aku, ya. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Dan marilah kita siap untuk menjawab tantangan dunia sekarang ini, ya. Dunia yang terlantar, dunia yang lelah, dunia membutuhkan sentuhan kasih Tuhan, dunia yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, dunia yang membutuhkan pengampunan, dunia yang membutuhkan pemulihan, dunia yang membutuhkan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan biarlah ini juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan dapat menjawab dalam pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat menolong dan memberkati kita bersama-sama untuk bisa melihat tantangan-tantangan yang ada di zaman kita dalam konteks kita masing-masing, dalam panggilan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan tetap menjadi satu bagian yang kami lakukan bersama-sama. Kami tahu bukan hanya pada masa Tuhan Yesus saat itu saja di Yerusalem, bahkan di wilayah utara yang punya tantangan, di mana banyak yang lelah, terlantar, dan tidak bergembala. Tetapi kami juga tahu bahwa sampai hari ini pun juga makin banyak orang-orang yang lelah, terlantar, membutuhkan belas kasihan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kepedulian, membutuhkan belas kasihan dan sentuhan dari Injil Kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan tetap memakai kami sebagai hamba Tuhan dalam konteks panggilan kami masing-masing, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan memanggil kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyiapkan kami untuk menjadi pekerja dan alat-alat Tuhan di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu trigger yang kembali memotivasi kami untuk boleh melihat tantangan-tantangan zaman yang ada pada masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap terus menjadi bagian dan menolong kami untuk kami boleh tetap terus punya belas kasihan Tuhan, mendoakan dan mengasihi dunia ini dengan segala kondisi yang ada di dalamnya. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Ya, kita bersyukur karena kita melayani Tuhan yang menjadi pemelihara jiwa kita sebagai gembala kita yang memimpin dan memberikan kepada kita air yang tenang, rumput yang hijau, sementara di luar sana masih banyak mereka yang lelah dan terlantar, yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang melayakkan kita untuk boleh melayani Dia. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau menang, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Bersama karena kau itu hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ada yang mustahil, ada yang tak mungkin. Kemuliakanlah diri Allah dan diri yakin saat saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Kerjakan bagiku yang telah dan diberikan. Ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku dan diberikan. Saya serahkan kepada Ibu Alfi yang akan memimpin kita dalam doa syafaat.